Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam ini, malam Senin tanggal 23 Zulhijjah 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 Juni 2023 Miladiah. Kita masih diberi nikmat, kesempatan, kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Kiai Haji Abdul Jabbar Asyidi, Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arkam Gombara, Makassar. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarga, sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in serta para pengikutnya yang setia, juga semua kita yang berada di masjid yang penuh mubarak ini sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai basyiran wa nadhiran, juga sebagai uswatun hasanah. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, juga para pembina yang saya hormati, Pondok Pesantren Darul Arkam Gombara Muhammadiyah. Untuk malam ini kita akan lanjutkan pengajian kita, yaitu tafsir Al-Jalalain, surah Al-Baqarah ayat 47. Jadi di sini kita akan belajar pertama bacaan Quran, yaitu berupa tajwidnya, kemudian berupa bahasanya, yaitu bahasa Arab, kemudian yang ketiga adalah tafsirnya. Ya baik, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Ya Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, saya dulu mulai, baru kamu ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin.
Ya. Jadi ya Bani Israel, nah, itu Bani itu ada panjang di situ mat tabi'i ya. Mat tabi'i itu panjangnya 2 harakat, 1 alif. Ya, 1 alif itu 2 harakat. Kalau dia ketemu dengan hamzah sesudahnya pada kata yang lain, maka itu boleh dipanjangkan lebih ya. Kurang lebih 2,5 alif atau 5 harakat ya. 5 harakat yang disebut ini mad jaiz munfasil ya. Mad itu panjang, jaiz boleh, jadi boleh lebih panjangnya dari mad tabi'i 2 harakat, dan boleh lebih, tapi lebih baik lebih karena dia ketemu dengan hamzah di lain kata. Nah, jadi boleh dipanjangkan ya Bani Israel. Kemudian di kata Israel itu ada mad tabi'i Isra ketemu dengan hamzah dalam satu kata. Ya, dalam satu kata itu wajib. Ya, wajib muttasil. Ya. Jadi dia di dalam satu kata mad tabi'i ketemu dengan hamzah, maka itu wajib dipanjangkan ya kurang lebih 2,5 alif atau 5 harakat. Ya Bani Israel ya. Kemudian itu ada uzkuru. Ya, uzkuru itu ada hamzah di atas alif ya, itu disebut hamzatul wasal ya. Wasal itu kalau ada huruf sebelumnya maka hamzahnya tidak dibaca ya. Jadi Israilaz ya, tidak ilauz ya, bukan ilauz tapi ilaz ya. Ilaz kuru ya, uzkuru ya, nikmati. Nah, jadi itu hamzahnya di situ tuh hamzatul wasal ya. Tidak dibaca hamzahnya kalau ada huruf sebelumnya yang disambung, tapi kalau dia berdiri sendiri di awal itu dibaca hamzahnya uzkuru. Uzkuru nikmatiyal, seperti juga nikmatiyal ya. Nah, itu ada alif dan lam. Alif dan lam itu disebut di situ lam, alif lam syamsiyah ya. Syamsiyah karena ada alif lam kamariyah. Ya, jadi kalau ada alif lam ketemu ta huruf syamsiyah maka itu tidak kentara lamnya. Ya, tapi dia distasdid ya, allati. Allati ya. Kemudian an'amta ya, an'amta itu nun ketemu ain ya, nun sukun atau bisa juga tanwin. Kalau ketemu dengan huruf halqi ya, huruf yang ada di kerongkongan ain ya, hamzah, kemudian ha, kha, ha, itu ada 5 ya. An'amta itu dibaca izhar ya, izhar. Dia harus terang bacanya, itu nunnya n ya. Tapi nun itu dibaca tanwin ya. Tanwin itu ya sama dengan 2 harakat seperti harakatain ya. Umpamanya fathatain, kasratain, dhammatain. An'amta alaikum wa anni. Nah, itu ada nun bertasdid. Nah, itu disebut gunna, dibaca dengung. Gunna itu artinya dengung. Wa anni faddaltukum alal alamin ya. Di situ ada ikhfa syafawi ya. Kalau mim ketemu ain itu ikhfa syafawi. Jadi samar-samar di antara 2 bibir. Alamin ya, itu wakaf. Jadi kalau ada mat
tabi'i ketemu dengan huruf yang berharakat tapi dibaca berhenti di tarakhir, maka dia itu wakaf. Wakaf itu dibaca panjang, alam yang lebih dari 2 harakat alam ini. Kemudian dari segi bahasa ini ya itu disebut harful munada. Ya, harful munada itu berupa panggil atau juga bisa disebut ismul munada yang dipanggil. Ya, hai. Ya, bani itu jamak dari ibnun. Ibnun itu anak, abna bisa juga abna. Kalau bani itu anak cucu. Ya, bani seperti Bani Adam. Kalau Israel, itu nama Yakub. Jadi anak-anaknya Yakub. Jadi Bani Israel ini punya kelebihan, ya, punya kelebihan, keutamaan. Makanya itu kita disuruh mengingat-ingat, ya. Uzkuru, ya, ini yang diserukan ini adalah Bani Israel, anak cucunya Yakub. Nah, Ibrahim itu punya 2 anak. Pertama Ishak, yang kedua Ismail. Ya, Ishak ini menurunkan banyak nabi. Nah, itulah kelebihannya. Kelebihannya Bani Israel. Menurut Abu Ja'far, ya, Razi meriwayatkan bahwa keunggulan Bani Israel itu, ya, anak cucu Yakub, ya, pertama dia banyak menurunkan nabi, ya, menurunkan nabi mulai dari Ishak sampai Nabi Isa alaihissalam. Ya, kemudian juga diberi kekuasaan, ya, banyak kekuasaan dari para nabi seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ya, itu punya kekuasaan. Ya, kemudian juga banyak kitab, ya, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Nah, ini semua kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan Bani Israel. Makanya mereka disuruh selalu mengingat, ya, nikmat-nikmat, ya. Tetapi tidak kalah dengan nikmat kita. Ya, nikmat kita itu adalah iman dan Islam. Ya, iman dan Islam, karena itulah yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Kalau iman aman, kalau Islam selamat. Ya, jadi kalau kita beriman aman dunia dan akhirat. Kalau kita Islam selamat dunia dan akhirat. Makanya itu setiap datang bulan baru ada doanya. Bulan baru ini bulan Hijriah, ya, yaitu Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam bulan yang baru, yaitu bulan Hilal, dengan aman dan iman, ya, dan dengan selamat dan keislaman. Rabbi wa rabbuka Allah, Tuhanmu wahai bulan, dan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita baca. Jadi ini iman, nikmat kita yang diberikan oleh Allah yang tidak bisa dihitung banyaknya, ya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Bila kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Ya. Jadi itulah seruan. Nah, ini uskuru fi'lun amr. Ya, fi'lun amr menyerukan. Nah, kalau ada wawunya di situ, itu berarti banyak. Ya, banyak disebut domir. Domir yaitu jamak, ya, domir wawul jamaah, jamir muttasil, ya, wawul jamaah, waw yang menunjukkan banyak. Ya, uzkuru, kalau alifnya itu hanya berupa tambahan saja, jadi wawnya itu wawul jamaah.
uzkuru. Kemudian ni'mati itu nikmatku, nikmat ya-nya itu juga domir. Ya, kalau ini domir ya itu mutakallim. Ya, mutakallim. Yang muttasil. Yang berbicara. Jadi yang dimaksud ku di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan nikmat kepada Bani Israel yang begitu banyak, maka itu harus selalu diingat, disebut dan diamalkan. Jadi ini dari kata zakara. Zakara itu mengingat, bisa berarti mengingat, bisa berarti menyebut, ya. Kalau mengingat dengan hati, kalau menyebut dengan lisan. Nah, ingat itu dalam hati betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kemudian dengan menyebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian dibuktikan dengan ya, zikir perbuatan seperti salat, aqimiz zalata li dzikri. Ya, artinya salatlah kamu untuk mengingatku. Itu yang dimaksud uzkuru nikmatil lati an'amtu alaikum. Ya, di dalam surah Al-Maidah ayat 20. Ya, di sini surah Al-Maidah ayat 20. Aiz qala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru nikmatallahi alaikum. Nah, ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ya, ingatlah akan nikmat Allah. Nah, ini sama maknanya. Sama maknanya dengan ayat yang tadi itu. Udhkuru nikmatallahi alaikum is ja'ala fikum anbiya. Ya, karena dia telah menjadikan di antara kamu itu nabi, ya, nabi-nabi. Mulai dari Nabi Ishak, Yakub, ya, termasuk Nabi Zakaria, Nabi Musa, Harun, ya, dan seterusnya sampai Nabi Isa alaihissalam. Itu semua nabi-nabi dari Bani Israel. Wa ja'alakum mulukan, nah, dan dia menjadikan kamu raja-raja, ya, seperti Raja Daud, Raja Sulaiman, dan raja-raja yang lainnya. Wa atakum malam yu'ti ahadam minal alamin, dan kamu diberi sesuatu yang tidak diberi kepada seseorang, ya, selain kalian. Nah, dan kalian itu diberi kelebihan, keutamaan di atas alamin, seluruh alam semesta. Ya, inilah patut disyukuri oleh Bani Israel. Jadi yang dimaksud an'amtu alaikum yaitu dengan bisyukri, ya, syukur. Ya, syukur. Syukur itu dalam Quran dikatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Kalau kamu bersyukur, niscaya akan kutambah nikmatku, tapi kalau kamu kufur, niscaya siksaku amat pedih. Jadi takwa itu termasuk bersyukur, ya. Menurut sebagian ulama itu arti takwa pertama, ya, ayyudkara wala yunsa. Ya, yuzkar artinya selalu diingat. Allah itu selalu diingat dimanapun berada dan bagaimanapun dan kapanpun, ya, baik di waktu malam atau di waktu siang, baik di darat, di laut atau di udara, baik dalam keadaan duduk, berdiri atau baring. Nah, itu kita selalu mengingat Allah. Yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, nah, itu zikir, mengingat. Wala yunsa, tidak pernah dilupakan. Ya, Tuhan itu tidak boleh dilupakan sama sekali. Jangan dilupakan dimanapun kita berada. Kemudian wa ayuskar wala yukfar, ya, disyukuri nikmatnya. Kalau kita pikir-pikir betapa banyak nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita, ini perlu kita syukuri.
niscaya nikmatkan, dan jangan dikufuri. Kemudian yang ketiga, wa yuta wala yu'sa, ya harus ditaati dan tidak dibantah. Ya. Inilah arti kesyukuran. Ya, uzkuru nikmati allati an'amtu alaikum bisyukri alaiha bitaati. Ya, bersyukur itu buktinya ketaatan. Jadi kalau kamu taat itu berarti kamu bersyukur. Kalau kamu tidak taat berarti kamu kufur, tidak bersyukur. Ya, kalau kamu kufur, ya itu siksaku amat pedih. Ya. Makanya Allah mengatakan wa anni faddaltukum alal alamin. Ya, anni itu sesungguhnya aku. Ya, jadi ya-nya itu ya al-mutakallim. Ya, dia mutakallim menunjukkan saya, aku. Ya, wa anni sesungguhnya aku, faddaltukum. Nah, itu juga tak di situ tak mutaharrikah. Nah, itu menunjukkan mutakallim, ya. Kum, nah itu domir. Ya, domir muttasil tapi dia mansub. Kalau taknya itu marfu, dia melakukan pekerjaan, ya, yang berupa subjek. Kalau kum mansub berupa penderita. Nah, jadi taknya itu yang melakukan fa'il, kemudian kumnya itu maf'ulun bih, ya, subjek. Jadi yang dimaksud kum di sini faddaltukum itu abaakum, nenek moyang kamu. Nenek moyang kamu itu pada zaman Nabi, artinya sebelum Nabi Muhammad itu ada nenek moyang, mulai dari Yakub sampai seterusnya ke bawah. Itu dimaksud abaukum, ya, nenek moyang kamu. Ya, alal alamin itu pada masanya, ya, pada masanya. Juga di ayat yang lain itu surah Al-Maidah, ya, surah Al-Maidah ayat 110. Di sini dikatakan surah Al-Maidah, surah Ali Imran, ya, surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalian itu sebaik-baik umat, ya. Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Nah, kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik, ya, yang diketahui. Ma'ruf itu sesuatu yang diketahui, itu yang baik-baik, ya. Ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Ya, dan kalian mencegah dari kemungkaran. Mungkar itu sesuatu yang buruk, yang diingkari. Jadi semua yang diingkari itu yang buruk-buruk. Ya, wa tu'minuna billah. Ya, dan kalian beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab, dan seandainya ahlu kitab, yang dimaksud ahlu kitab itu Yahudi dan Nasrani, karena mereka yang mempunyai kitab Taurat dan Injil. Jadi mereka disebut pemilik kitab. Lakana khairal lahum, pasti akan baik bagi mereka. Minhumul mu'minun, ya, jadi diantara mereka itu ahli kitab ada yang beriman, wa aksaruhumul fasikun, tetapi kebanyakan mereka itu fasik. Ya. Jadi inilah ayat-ayat yang menafsirkan ayat tersebut, ya. Jadi juga di dalam hadis dikatakan, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa antum tufuna sab'ina ummatan antum khairuha wa aksaruha 'alallah. Artinya kalian sebanding dengan 70 umat. Ini bandingannya 70 umat. Ini yang dimaksud adalah Bani Israel.
kalian adalah umat yang terbaik ya, dan paling mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau mereka beriman ya. Tapi kalau mereka ingkar, nah itu kebalikannya. Makanya di dalam surah Al-Fatihah itu ya, itu umat terbagi tiga. Ya, ada yang selamat, dua yang tidak selamat. Nah, yang selamat itu Islam ya. Ya, Islam itu di dalam ayat surah Al-Fatihah di ayat 7 ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu yang kamu beri nikmat. Nah, itulah orang Islam. Karena dia beriman ya, dan beramal saleh. Ya. Kemudian dua yang celaka. Ya, ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Yang dimurkai ini Yahudi. Yang dimaksud Yahudi di sini dia tahu ajaran Islam, ajaran yang benar, tapi dia langgar. Ya, jadi kalau ada orang Islam tahu kebaikan tetapi dia langgar, nah itu sama sifat orang Yahudi. Kemudian walad dolin, yaitu orang-orang Nasrani. Mereka patuh tetapi patuh di dalam kebatilan. Jadi kalau Islam itu dia tahu kebaikan lalu dia amalkan, tahu syariat dan dia amalkan. Kalau orang Yahudi tahu syariat tapi tidak diamalkan. Kalau ya Nasrani dia patuh tapi pada yang salah. Jadi ini perlunya kita punya ilmu dan iman ya, karena itulah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah sebagaimana firman-Nya yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat ya, di antara kalian utul ilma ya, yang punya ilmu pengetahuan ya. Yadfa'illahu allazina amanu minkum, jadi iman dan ilmu pengetahuan, yaitu dua-duanya harus diamalkan ya. Ya, karena iman dan ilmu ya itu harus bersamaan, tidak bisa berpisah antara satu dengan yang lainnya. Makanya ilmu diamalkan dan amal sesuai dengan ilmu ya, sesuai dengan ilmu. Jadi ada pepatah dalam bahasa Indonesia itu dikatakan ilmu ya tanpa agama itu lumpuh, agama tanpa ilmu itu buta ya. Jadi harus agama dan ilmu harus berjalan bersamaan ya. Tidak boleh kita pisahkan. Makanya ada dikatakan berilmu amaliyah dan beramal ilmiah supaya mendapat akhlakun karimah ya. Jadi kalau kamu punya ilmu itu diamalkan, kalau kamu punya amal ya harus sesuai dengan ilmu, maka jadilah akhlak yang mulia. Karena di situ perpaduan antara akidah dan syariah yang akan memunculkan akhlak ya, akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik itu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya kamu itu di atas akhlak yang agung. Ya, inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini tolong Quran ini dihafalkan, kemudian dimengerti artinya, lalu diamalkan kalau bisa dihafalkan, dan kalau bisa pula diajarkan ya. Karena itulah kita termasuk orang yang terbaik ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu
yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena Al-Quran ini adalah kitab yang termulia dari semua kitab yang lain. Ya. Kemudian Jibril itu malaikat yang termulia dari semua dari malaikat yang lain, karena dia yang diberi amanah sebagai perantara membawa Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang termulia karena dialah yang diberi Al-Quran. Ya. Dan umat Nabi Muhammad lah yang termulia karena Al-Quran itu untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bulan yang termulia adalah bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan malam yang terbaik adalah malam Lailatul Qadar, karena juga di malam Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, kemudian dari langit dunia diturunkan ke bumi selama 23 tahun ya, secara terperinci. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.